Terus pundi. Kebak ilmu kali kebak sing wonten kitab di sini ngirakan iki. Niku lek kitab ya sing masalahnya sangat kebak. Oh nggih. Jadi ilmu tohir, lek nur niku ilmu batin. Tiyang duwe ilmu lahir, sampean ngerti tata carane salat, ngerti tata carane zakat, ngerti rukun Islam, napa mawon niku durung mesti duwe cahaya lek ora mlebu saka ati. Lek ora ana kesadaran untuk nglakoni. Sampeyan kan yo ngaji tafsir niku diarani wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak pun gamblang niku ilmu duduk cahaya. Baru lek panjenengan mari roh ngono terus bengi sampean digugah karo pangeran. Lho ya aku saiki wayahe diperintahno tahajud. Kesadaran semacam ini itu disebut dengan nur. Afaman syaraha sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir Rabbi. Ketika panjenengan atine sadar syaraha sadra niku legawa niku arep nglakoni ngoten lho, gelem tandang. Niku diarani nur mir Rabbi. Niki bedane teng niku. Niku menani niku masuk di dalam ajaibul qalbi. Makanya kula lan panjenengan iso salat, iso poso, iso sembarang niki krana cahaya saka pangeran. Walaupun diomongi kiai, diomongi Quran dan sebagainya, lek awake gak oleh cahaya gak akan pernah bisa. Kanjeng Nabi niku pun dalil sing paling kuat. Tapi pamane keluargane yang ketok Kanjeng Nabi, ketok sifatnya Kanjeng Nabi, itu hanya mendengar tok. Sing roh sifatnya Kanjeng Nabi, roh perbuatannya Kanjeng Nabi, roh kejujurannya Kanjeng Nabi. Tapi karena tidak mendapatkan cahaya di dalam hatinya, ya ke roh tok niku jenenge ilmu roh. Tapi orang tidak gunani karena orang tembus ten hati ini perlu maksudnya nur itu niku. Apa man syaraha sadrahu lil Islam fa ala nurin bir Rabbi. La nur ati niku kabeh sakjane wong pun angsal. Sampun didhawuhna kali Gusti Allah dilebokno ten arwah ketika dalam alamul arwah didhawuhaken alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tapi cahaya niku akan tertutup dengan syawahil tabiah, kebiasaan-kebiasaan kita ngeten iki tertutup dengan perkara-perkara yang maujud sing marakno gelap. Ketika nanti syawahil tabiah, sifat-sifat mazmumah iki terbuka, cahaya akan keluar sendirinya. Niki sing didhawuhna kali Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard masalun nuri kamiskatin bihal misbah al misbah fi zujajah azujajah ka'anna kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin nasyarqiyatin mala barbiyah. Niku mawon sing saged kula sampai masalah cahaya, karena itu masalah ajaibul qalbi yang gak bisa dibahas sebentar. Nah itu nanti sebentar mawon nanti akan disebutkan kali Imam Ghazali di dalam ilmu kasaf niku jenenge ilmu mukasafah jenenge kasaf niku buka ati. Lah ini sampeyan ngaji yo ping pira ae gak dibuka atine wis ngerti lek zakat iki wajib. Tapi lek gak dibuka atine ora bakal tandang ngoten lho ya. Lah nek sampeyan yo ngerti lek wajib silaturahim, wajib menghormati nangge dulur, tapi orang mesti sadar lah ya aku harus datang ke sana itu kan nih. Iku bedane namung niku tok. Saged to? Nggih. Wonten malih? Nggih.
Dilek sampeyan pakai komentari para fuqaha itu dibenarkan karena melihat lahir itu membahayakan, betul. Lahir itu kekufuran. Tapi sampean gelem ngaji ngangge ilmu batin itu bukan kekufuran, tapi karena ngeleburnya dia dengan pangeran. Mulane lek para sufin itu malah justru memuji dengan sifat yang telah dimiliki oleh Mansur Al-Halaj barang ngoten. Nah niku kita akan bisa melihat kualitas fikih dengan kualitas ilmu yang ada dalam ilmu batin ngoten. Tidak hanya niku mawon nuwun sewu. Seperti ya kita kadang bingung dhewe niku ya. Seperti salat rakaat, salatul khamsi. Ya, cara Ibnu Hajar langsung yajibu ala mulatil amri nahyu murtaqibiya wa ta'ziru man fa'alaha wala taqtara biman qalaha wa minhum al-Ghazali. Lho kaya ngoten niku lha niki. Nah niki kan nggih. Karena napa hanya berbicara soal lahir dan itu pun kalau kita bicara jujur Ibnu Hajar itu terlalu intervensi dalam masalah urusan ibadah dicampurkan dengan urusan pemerintah. Nah, bagaimana khotbatul khamsi terus pemerintah harus melarang dan harus mencegah orang yang salah melaksanakan dan mentakzir yang melaksanakan. Ini kan bahaya kalau dipraktekkan di dalam negara bangsa. Nah, inilah bahayanya di dalam negara khilafah semacam itu. Di pemerintah itu akan mengintervensi di dalam ibadah yang dianggap sesat oleh mereka. Padahal sesat mereka urusannya nanti jawabnya tok. Nah, terus kalau di sana dikatakan minhum al-Ghazali, coba kalau kantor di Mangkola minhum al-Ghazali kan kita ya sopo Imam Ghazali kan ngoten tadi. Dan ini semacam niku sing. Makanya kalau dirumuskan dengan khilafah itu saja zaman dulu itu seperti itu. Mau dipraktekno di zaman Ibnu Hajar monggo iso dadi pro kontra karo golongane sufiyin. Kalau golongane pengikut sholatul khamsi wa gaib ditaksir kabeh lah blae dan niku. Demikian sing permasalahan negara khilafah itu akan menjadi bahaya karena intervensi masalah urusan hukum agama, sedangkan agama pemahamannya berbeda-beda. Apalagi secara fikih itu pemahamannya gerlahir itu. Jajal saat ini dan Indonesia mawon kasus Ahok niku pelecehan agama pora niku sing pro dan kontra. Padahal sampean delok ten kitab Imam Ghazali di seluruh yang kitab Ihya niku seperti Sayyid Hasan Basri mengatakan la yaghurrannaka quluman almarhum aman ahabbah. Jangan sampai engkau tertipu dengan kata-kata seseorang akan terkumpul dengan orang yang dicintai. Tuh. Ini hadis padahal almarhum ahabbah itu hadis. Nah ini kira-kira memahami sama niku tok lahir melecehkan hadis lalu nih. Nah, padahal maksudnya Syekh Hasan Basri itu jangan tertipu dengan kata-kata orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Allah taruh Yahudi cintanya kepada nabinya luar biasa, wong Nasrani cintanya kepada nabinya luar biasa. Apakah di situ akan ketemu? Tidak cukup banyak bukti, hanya cinta tok. Kan ngoten iki bener tok. Tapi lek dipotong nih, jangan sekali-kali kau tertipu dengan kata-kata seorang akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Dilaporno nang pemerintah dari ini pelecehan hadis repot niku. Nah, sebagai Ahok mengatakan jangan tertipu dengan orang-orang yang menggunakan dalil surat Maidah ngono wis penjara ya. Lho niki mulai pemerintah sampai urusan intervensi dalam urusan agama ya semacam itu sing menang ya sing gawa palu itu lah. Nah, makanya kita apa itu namanya
sepakat NU niku yus NKRI keagamaan itu sudah kita lakukan dengan negara bangsa, urusan agama, urusan pribadi-pribadi yang jamek kita, yang lari kita atau petunjuk kita pada ulama, sedangkan urusan sosial kepada pemerintah dan mawon itu sebentar lagi nanti akan disebutkan bab ilmu nih mungkin. Oke, sampun nggih. Al-Fatihah.